mewawancarai warga setempat tentang faktor dan kronologis korupsi maupun yang meliputi-nya. Saya di sini akan mewawancarai warga setempat, dan sekarang sudah hadir di samping saya, yaitu saudara Wahyu Palam Sundapa. Ya Wahyu Palam Sundapa. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang korupsi yang sedang merajalela saat ini? Ya, menurut saya korupsi yang merajalela saat ini adalah, kalau dilihat-lihat ya, mengambil keuntungan dari situasi saat ini kan situasi pandemi, di mana dana bansos dari pemerintah pusat sendiri sudah turun atau sudah cair lah istilahnya. Nah, jadi pemerintah daerah-daerah yang lain itu ya kayak desa, kayak gubernur atau bupati itu meraup keuntungan untuk dirinya sendiri. Contohnya saja, contoh kecilnya dari pihak desa. Kita kan hidup di desa, saya sendiri di desa. Misalkan dari desa ini seharusnya per kakak atau per orang itu 200.000, tapi yang dikasih cuman 50 atau 100.000. Nah, itu kan termasuk tindak korupsi. Nah, tindak korupsi ini kan memang sesuatu yang salah. Keuntungan untuk diri saya sendiri lah istilahnya, untuk keluarganya tidak mensejahterakan masyarakatnya dulu. Yang sedangkan kan kalau pemerintah sendiri udah dapat tunjangan, udah dapat gaji besar. Sedangkan kalau rakyat biasa kan ya cuman mengharapkan lah kayak gini, Dana bansos, dana bansos ya sudah ketahuan lah di berita-berita saja kan udah berapa triliun di daerah ini, berapa miliar, bahkan berapa puluhan juta di desa. Di daerah Jawa Barat sendiri udah terhitung banyak yang korupsi di daerah-daerahnya. Upaya pemerintah untuk meminimalisir korupsi itu seperti apa? Sedangkan korupsi itu kan sudah mengakar-akarnya sampai tingkat RT pun sudah melakukan korupsi, bahkan korupsi beras raskin maupun korupsi yang lainnya kan banyak. Ya, ini yang menjadi mungkin ya PR ya untuk pemerintah kita sendiri, atau ya bahkan kita sendirilah untuk menjadi PR atau ada satu waktu kita menjadi suatu pejabat, ya itu PR-nya di situ ya. Menurut saya sih ya mungkin pemerintah ya harus menerapkan yaitu pemberatan hukuman, penegasan lah istilahnya. Kan kalaupun pemerintah memang tegas ya udah kita tahu lah beberapa kasus-kasus lalu kan yang kasus-kasus korupsi itu nggak ditindak tegas banget gitu, cuman dihukum sekian tahun yang katanya kan hari ini aja yang 100 triliun terus yang dana COVID itu untuk dihukum mati nyatanya kan nggak tahu itu bahkan diberhentikan oleh KPK, bahkan ditutup kasusnya kan. Nah, itu yang jadi PR. Kalau untuk misalkan untuk PR diri kitanya sendiri ya dekatkanlah paling waktu dekatkanlah keimanan kepada yang Sang Maha Kuasa kan. Kalau istilahnya kitanya hanya tergiur uang terus keimanan kita juga sedikit, ya itu terjadilah bisikan-bisikan. Kalau secara teknologi seharusnya ya tanamkan pada sistem, misalkan sistem pemerintah ini di setiap desa itu seharusnya atau setiap daerah lah menanamkan sistem teknologi yang model bisa dipantau oleh badan ini keuangan atau KPK langsung. Jadi termonitoring lah istilahnya. Jadi mau habis dari mana, APBN-nya berapa, pengeluaran berapa, pemasukan tahunnya berapa, bulannya berapa. Ya seharusnya kayak gitu. Harusnya ya kalau menurut saya ini mah. Emang seharusnya begitu, karena banyak yang korupsi, bahkan dari tingkat RT pun ada, bahkan dari tingkat RW pun ada, tingkat desa yang kecil pun mengakar pasarnya ada. Kira-kira mah
yang dari bawah tuh harus akarnya tuh harus diambil. Kan. Iya Ya, kan ini. udah negara sekarang itu, negara Indonesia tuh kalau korupsi itu udah berakar, jadi sulit untuk Sulit untuk kalau untuk ditelusuri ya emang sulit. Ya kan kalau kita lihat emang untuk akar-akarnya lah terendah kan RT kan ya. Iya. Nah itu RT juga kan dirinya juga kan yang tadi seperti Iya. faktor tadi melihat-lihat ya pemerintah aja korupsi, apalagi kita yang di bawah. apalagi kita yang di bawah kan Pasti bakal korupsi lah. walaupun 100-200 ribu Iya, juga ya lumayan. nama korupsinya korupsi tetap lah. Nah, yang diuntungkan sepihak, yang dirugikan kan sepihak juga. Nggak saling menguntungkan, bukan simbiosis mutualisme. Ya itu jadi istilahnya korupsi itu nggak ada untungnya lah. Walaupun memang untung buat orang itunya ya untuk kedepannya itu nggak ada untungnya. Ya, Balik lagi bumerang pastinya itu. Iyalah. Kalau korupsi itu pasti ada hukum karma yang akan dibalik. karma, walaupun memang nggak ketahuan secara hukum pidana pasti ada Ya, hukum karma lah. Ada hukum karma. Ya semogain aja lah yang korupsi kalau nanti atau yang sekarang ini ya hukum karmanya sedang berlangsung, atau beberapa tahun kemudian karma akan datang. Nah, kalau enggak ya nantilah di akhirat gitu. Boleh. Saja di akhirat. Namanya juga hidup di dunia ya, kadang orang yang korupsi yang nggak ada hukuman ya nanti di akhiratnya ada kan. Terima kasih Terima saudara kasih. Wahyu, Ya, para sama-sama.